Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maret Alfarizi dengan NIM 080118242936. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif Matematika Angkatan 2024 Universitas Sriwijaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Alam. Nah, di sini saya merupakan mahasiswa dari kelas B atau kelas genap. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan untuk menentukan dari program C++ untuk menentukan jika dia habis dibagi 25, dia akan mencetak ya. Dan jika dia tidak habis dibagi 25, dia akan mencetak tidak. Nah, di sini kita menggunakan char dan string. Karena kita akan menggunakan untuk menentukan dari angka yang tidak kita bagi. Itu kita tidak boleh menggunakan modulus ataupun lainnya atau pembagian atau penyuluhan gitu. Jadi di sini saya di sini Jadi di sini itu pertama kita jelas kita menggunakan inputnya itu ya input iStream. Inputnya itu iStream. Nah, setelah itu kita tetap menggunakan using namespace. Kita menggunakan dari bentuk pada umumnya. Nah, ini. Setelah itu kita bisa menggunakan eh, pertama kan kita kan ini saya menggunakan rekursif. Jadi kita ada dua integer. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa bikin dulu untuk integer mainnya untuk menentukan dari bentuk kita mau nentuin datanya itu. Nah, di sini kita menggunakan variabel n untuk di bagian masukkan datanya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan cout untuk mencetak bagian dari bilangannya, masukkan bilangan. Nah, setelah itu kita siin kan atau kita masukkan datanya itu di bagian N. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan lagi. Nah, karena kita menggunakan rekursif, jadi kita harus mencetak di sini juga untuk di bagian rekursifnya nanti, yaitu di sini saya menggunakan habis dibagi dibagi. Nah, di sini kan kalau tadi kita menggunakan variabel N, di sini juga N. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan N lain biar rapi. Sebenarnya untuk kita letakin di sini juga nggak apa-apa untuk N lainnya. Nah, selanjutnya kita gunakan lagi return yaitu return null karena dia akan kita gunakan untuk perulangan menggunakan mencetak ulangnya itu untuk di nol. Nah, karena kita sudah mencetak di integer main. Nah, di sini kita kan menggunakan habis dibagi n. Nah, berarti di sini juga kita menggunakan habis dibagi n. Nah, di sini kita menggunakan string. Stringnya itu habis dibagi dibagi. Nah, buka kurung. Ini kita untuk dikurung ini kita harus menambahkan integer lagi, integer n. Nah, kita tadi kan menggunakan n kan. Nah, jadi kita buka kurung. Selanjutnya, kita bisa di sini karena kita rekursif, rekursif itu kita menggunakan if. Jadi sini if n yaitu jika n yaitu kurang dari 25, dia akan mencetak dia akan mencetak dia akan mencetak ulang yaitu kalau itu tidak bilangan itu kurang dari 25 atau bebas. Misalnya di sini kita menggunakan tidak bilangan bilangan tersebut kurang dari 25. Nah, jadi jika dia nilainya itu kurang dari 25, dia akan langsung mencetak bilangan tersebut kurang dari 25. Seperti pernyataan out. Tapi di sini kita menggunakan return. Nah, selanjutnya, kita tinggal bikin lagi if, buka kurung. Nah, karena kelipatan 25 itu banyak, jadi kita batasin sampai 500 saja. Nah, kita tuh ini seperti menggunakan array, tapi kita nggak gunakan array gitu. Jadi n sama dengan 25 atau atau nah kita bisa copy aja biar biar lebih cepat. 25 sampai 500. 25 nih.
kita pakai enter juga nggak apa-apa di sini. Nah, di sini tinggal kita ganti aja untuk lipatan 25, ini 50, ini 75, ini 90, 90, 100, 100, di sini 125, di sini 150, di sini 175, seterusnya. Di sini 200. Nah, terus di sini sebenarnya ini bebas sih, karena nggak harus sampai 500 juga nggak apa-apa. Tapi karena saya juga menggunakannya di sampai, karena saya ingin menggunakan sampai 500 atau biar datanya tuh banyak, jadi kita bisa tambahin terus sampai 500. Nah, di sini tambahin aja. Jadi 250, di sini 275, di sini 300, di sini 325, 350, 375, 400. Nah, saya bebas sih sampai 500 juga bisa. Kita tambah sampai 500 saja ya. Sampai sampai 500. Di sini kita tambah lagi. Tadi kan sampai 400. 425, 475. Oh, ini 450. 450, 475, 500. Ini lebih. Nah, jika dia termasuk dalam sini atau di bagian kelipatan ini, dia akan mencetak, dia akan mencetak returnya itu. Karena tadi kan jika dia habis dibagi 25, maka dia akan dicetak ya ini. Nah, ngomong. Nah, dan juga misalnya, misal nih, dia mau dimasukin datanya tuh lebih dari 500. Jadi kita bisa menggunakannya itu if n lebih dari 500, maka kita bisa menggunakan untuk returnya itu atau cetak ulangnya itu di bagian habis dibagi. Nah, ininya kita bisa gunakan jadi n kurang 25. Jadi dia tuh akan mengurangi 25 terus-menerus. Jadi itu akan mengulangi terus sampai dia dicek. Misalnya sampai 625 nih. Nah, dia akan ngecek 25. Oh, dia ini lebih dari 25, lebih dari 500, berarti dikurangi 25. Nah, ternyata masih lebih dari 500, dikurangi lagi 25 sampai dia di bawah 500 dan dia akan masuk ke data ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah kita gunakan else karena ini untuk pilihan terakhir. Nah, jika keduanya tidak termasuk, jika ketiga-tiga ini tidak termasuk datanya, berarti tidak habis dibagi 25. If, eh, return, return, eh, tidak. Karena kalau tidak habis dibagi 25, dia akan kita cetak tidak. Nah, seperti ini. Nah, mungkin ini untuk codingannya. Nah, kita coba run ya. Oh iya, di sini jangan lupa kita mulai titik koma, saya perlupakan. Untuk di return itu tetap wajib dipakain titik koma. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita masukin nih di bilangannya nih. Kita bisa menggunakan bilangan 625 kayak tadi. Nah, dia akan mencetak ya, karena jika habis lagi 25, dia akan mencetak ya. Nah, seperti itu untuk codingannya. Untuk flowchartnya seperti ini, karena kita menggunakan dua integer, jadi yang pertama itu untuk fungsi main, dan kedua itu fungsi habis dibagi 20, fungsi habis dibagi, itu. Fungsi habis dibagi. Nah, untuk fungsi mainnya itu seperti ini, yang tadi, integer n ini habis dibagi, habis itu, habis itu bakal cetak habis dibagi, n ini.
Terus dia akan return nol. Dia akan nyetak nol lagi gitu. Dan end. Nah, jika sudah dimasuk sini, dia akan nyetak nol dan selesai gitu. Nah, misalnya itu untuk di yang keduanya tuh, habis bagi, jadi start. Nah, itu kan kita menggunakan rekursif, jadi menggunakan if. If itu kita menggunakan berlaku tupat. Jadi di sini n kurang dari 5, jika benar, di sini true ya. Jika benar, dia tidak, dia tidak, dia bukan, dia bilangan, yaitu tadi, tadi nih bilang tersebut kurang dari 5. Nah, jika salah, dia akan melihat lagi di sini, bagian sini. Jika dia benar, dia akan cetak ya. Dan jika salah, dia akan turun lagi. Dia akan mengecek lagi dulu. Dia akan mengecek lagi dulu. Dia akan mengecek lagi dulu. Dia bakal N-nya itu lebih dari 500 atau enggak. Jika lebih dari 500, berarti dia bisa dikurangi 25 terus menerus. Seperti perulangan. Nah, terus jika tidak, berarti dia akan langsung cetak tidak. Karena dia tidak habis dibagi 25 dan selesai. And untuk bagian deskripsi program, itu seperti ini. Deskripsi programnya pertama mulai, yaitu pesan variabel, menunggu input dari keyboard, menginput nilainya, mencetak habis yang tadi itu, kayak bisa cetak kembali. Nah, selanjutnya itu untuk yang update selesai. Dan untuk pseudocode-nya itu seperti ini. Nah, karena kita menggunakan dua integer, jadi yang pertama itu untuk integer main-nya, dan dia tetap dan dia dimulai dan dia selesaikan. Nah, untuk yang ini itu tambahan jadinya. Jadi dia ditambahin kotak biar tahu di mana perbandingannya, mana yang bentuk untuk aslinya apa, untuk bagian headernya apa, untuk yang bagian utamanya, dan juga untuk bagian tambahannya. Nah, seperti ini. Dan juga untuk rekursif ini, dia itu kita menentukan biar dia tuh datanya tuh lebih lebih sedikit untuk penyimpanannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bagian untuk yang habis dibagi 25 ini. Mungkin sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.